seperti yang kau teladani. Hadirkan ketenangan dalamku yang tak bisa dunia berikan. Tiada yang dapat berikan hidup seperti yang kau teladani. Hadirkan ketenangan dalamku yang tak bisa dunia berikan. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Ku aman dalam hadiratmu, kau buktikan engkau setia. Selamanya kau setia. Selamanya kau setia. Tiada yang dapat berikan hidup seperti yang kau teladani. Hadirkan ketenangan dalamku yang tak bisa dunia berikan. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Ku aman dalam hadiratmu, kau buktikan engkau setia. Tak peduli, tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Ku aman dalam hadiratmu, kau buktikan engkau setia. Selamanya kau setia. Selamanya kau setia. Oh, selamanya kau setia. Oh, selamanya kau setia. Terima kasih buat kesetiaanmu. Terpujilah Engkau, dimuliakanlah Engkau Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan.
sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali katakan, Tuhan inilah masa depanku, jadi milik, jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan bagi-Mu, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kasih Tuhan, bersyukur pagi hari ini buat anugerah. Makasih Tuhan buat nafas yang sudah masih Kau berikan bagi kami Tuhan. Sehingga kami masih boleh menghirup nafas Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami kembali menundukkan hati kami untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu yang menaklukkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terpujilah Tuhan. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Sudah semua? Shalom keluarga Glory. Shalom, selamat pagi semuanya. Baik, ada yang mau sharing pagi nih? Ini mau sharing. Shalom semuanya. Ya, shalom.
Kalau saya sih memang gimana dibilangin ya, karena sering lihat sih kadang-kadang gimana ya, memang sih kadang-kadang sekeliling kita itu kelihatannya nggak nggak enak gitu, kelihatan gimana lah, nggak ada yang mengejutkan setiap hari gitu. Tapi yang karena kita itu gimana ya, seperti setiap hari itu pasti ada kejutannya. Mau yang dari hal kecil maupun hal yang besar gitu. Mungkin nampaknya ya simpel lah gitu. Kayak hal-hal yang kayak nggak dicari-cari gitu. Kita nggak duga-duga itu terjadi gitu. Mungkin seperti untuk saya ya kayak kayak Cece kan nggak bisa diprediksi gitu. Cilinda. Kadang-kadang ada sesuatu yang bikin kita tuh kadang-kadang bikin down gitu. Kadang-kadang ada juga sesuatu yang bikin kita tuh ya senang juga sih. Misalnya kalau dia sesekali datang kontrol, walaupun kadang-kadang ya kesel juga sih dengarnya. Tapi ya gimana, ya situlah baru ketemu dia. Kalau dia datang kontrol baru bisa lihat dia. Tapi kadang-kadang ada juga ya kayak kemarin lah. Orang itu berantem sampai robek kepalanya. Temannya didorong robek kepalanya ya. Mikirnya ya macam-macam juga sih. Tapi ya gimana lagi mau dibilangin kayak mana ya. Semuanya ya kedaulatan Tuhan, kita mau bilang gimana pun ya nggak bisa juga sih. Tapi kadang-kadang kalau dia datang sekali kan gitu, ketemu dia kan masih ngoceh-ngoceh kan, sempat kirim foto sama kawan kan, sampai kawan bilang gini kan, sehat nih Cici itu nyarinya, cerah mukanya kok gitu. Memang dia ngoceh-ngoceh sih, masih masih ngomong soalin harta gitu, ya itulah. Kadang-kadang dari Cici itu bisa lihat lah, gimana ya, eh contoh yang kayak mana ya, contoh yang nyata gitu. Orang yang terkurung dengan pikirannya sendiri gitu, nggak mau diubahkan gitu gitu. Tapi kadang-kadang dia bisa ngomong tuh sambil ketawa gitu. Kadang-kadang. Ada juga ketawanya. Jadi ya gimana juga ya. Kita ya senang juga sih. Kadang-kadang dikirimin dia tuh lagi nyanyi gitu. Lagi nyanyi sukacita gitu. Terus ya kalau di PT ya kadang-kadang kita kan ya seperti hal simpel ya kemarin lah gitu. Saya itu kan orangnya kan memang gimana ya enggak tahu lah. Memang kadang-kadang kan saya bilang dikasih Tuhan itu kita tuh nggak cari-cari tiba-tibanya ada gitu. Jadi kayak eh, kita bisa nyari sesuatu gitu ya, kita nggak mikir-mikir gitu. Misalnya saya kemarin ada beli mangkok. Dalam feelingnya saya itu, waktu saya nengok mangkok itu, ini pasti untuk mixer ini gitu. Dalam feelingnya saya, jadi saya kayak kayak sesuatu tonton ngomong ini mixer ini untuk mixer ini loh. Jadi saya nggak cari-cari, pasti ini untuk mangkok mixer ini. Tapi ya setelah itu beritanya nggak ada, tiba-tiba lihat gitu kan, ada di Facebook gitu. Terus saya pergi datangin ke rumahnya, saya pergi lihat, oh benar untuk tipe ini, mangkok ini gitu. Jadi kayak ada kejutan yang baru gitu. Jadi saya nggak cari-cari gitu, seperti muncul aja, oh kayak gini, ini gitu. Benar. Setelah itu, dah, oh dapat idenya gitu gitu. Terus kemarin juga cerita kan, pengennya bikin lapis legit gitu. Tapi repot, dapat juga idenya. Tiba-tiba ada yang seliweran gitu di Facebook bikin lapis, tapi nggak pakai oven. Jadi kayak kayak setiap hari itu ada kejutan yang baru gitu. Terus di PT misalnya kita nyari sesuatu gitu kan. Tiba-tiba lagi ngobrol sama teman, dikasih idenya gini-gini loh. Oh gitu ya, gitu ya.
Jadi kita nggak mikir-mikir gitu, pada kayak ngobrol simpel aja gitu dikasih idenya. Yang ini kayak gini loh gitu. Jadi kadang-kadang ya gimana ya bilangnya ya. Karena mungkin kalau kita tiap hari yang mikir yang monoton, oh besok kalau ke PT harus gini-gini. Padahal sebetulnya setiap hari itu kita ketemu orang tuh pasti ada sesuatu yang baru yang mengejutkan. Kadang-kadang kita nggak tahu, kita nggak duga, tiba-tiba ada aja sesuatu yang baru gitu, yang lagi kita cari, yang tiba-tiba kita nggak pikirin, nggak kita usahain gitu, tiba-tiba dikasih aja kayak kayak tiba-tiba melintas aja gitu, entah di Facebook, entah dari cerita kawan, tiba-tiba melintas aja pas yang kita cari itu gitu. Jadi kita nggak gimana ya, pikir itulah ya hebatnya ya gitu Tuhan itu ya. Kita tuh kayak nggak perlu pusing-pusing gitu. Pokoknya pastilah tuh ketemu tuh jalannya. Sampai sampai kadang-kadang saya tengok ada seliweran kawan saya yang bilang, Pak, memang benar kita tuh nggak ada yang perlu ditakutin lagi sebenarnya. Pokoknya ya maju aja dulu. Nanti urusan gimana-gimana ke depannya pastilah ada caranya gitu. Ya gitu aja lah, saya kira gitu aja Pak. Sudah, walaupun itu aja, tapi sudah bisa menceritakan ya. Waktu kita menceritakan, suara saya kedengaran nggak? Dengar saya? Cek satu. Terus cek satu. Cek satu. Suara saya cukup jelas ya? Cukup jelas suara? Jelas, Oke, jelas. baik baik. Oke ya, ya. Nah, ketika eh, kita bercerita gitu ya. Nah, apa dampaknya gitu? Nah, ketika saya mendengarkan gitu ya, oh seperti itu ya, gitu kan. Ternyata ngalami juga ya, lalu timbul, oh di area itu ya, gitu misalnya, masih di area itu ya. Kenapa? Karena ya memang yang dipikirkan adalah eh, jadi Tuhan itu kayak menarik perhatian kita dulu. Tarik lagi, karena misalnya waktu kita itu tidak, sudahlah jalani aja lah gitu kan. Tapi ketika kita mulai diingatkan gitu, apa ya, apa kira-kira Tuhan gitu. Oke, lalu Tuhan munculkan itu, Tuhan ingatkan kita. Tapi bagaimana caranya supaya kita itu bisa mulai memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan gitu. Ya, misalnya gini, waktu kita membaca satu bagian firman Tuhan, coba acak aja bacanya. Ya, acak bacanya. Lalu coba mulai tenang gitu. Tuhan, apa sih sebetulnya ya yang kubaca ini, apa ya artinya ya, apa tujuanmu mengatakan ini? Kan sudah ada fondasinya dulu ya. Fondasi kita itu mesti percaya semua perkataan ini adalah firman Tuhan. Dan yang mengatakan perkataan-perkataan ini adalah Tuhan itu sendiri. Dan kalau Tuhan itu yang berbicara sendiri, pertama-tama buktinya adalah kita tidak pernah membacanya disampaikan oleh manusia. Nggak pernah. Maksudnya yang disampaikan manusia itu yang pernah ada gitu. Bukti daripada ini adalah firman Tuhan itu di luar jangkauan manusia.
Nah, waktu dia menerangkan, disitulah kita itu sebetulnya mata kita itu terbuka gitu. Gitu ya. Juga selain itu kita akan diberikan kebebasan untuk coba memikirkan apa ya kira-kira maksudnya ya. Waktu kita mulai berpikir begini, oh gitu ya, misalnya gitu ya, oh itu maksudnya ya. Misalnya ketika Tuhan pilih Abraham, contoh ya, ini ada di bagian firman Tuhan gitu. Kita kan taunya kan Abraham adalah orang benar katanya. Lalu ditanya dia di situ, dari mana kamu tahu kalau Abraham itu orang benar? Apakah Abraham itu orang benar? Tidak. Tetapi ketika Tuhan pilih dia, itu adalah ketetapan dia. Iya, dia menetapkan. Misalnya begini, ketika saya kemarin kan dijanjiin mau berbicara kepada orang tua yang ini ya, yang sudah dipersiapkan lah untuk masa depan gitu. Maksudnya itu, tolonglah Pak sharing-sharing untuk ya supaya dia bisa mempersiapkan diri lah untuk kematian, kira-kira kayak gitu. Karena umurnya pun sudah 79. Yang bapaknya 80, ibunya 79. Saya mikir hebat juga ya. Di usia itu yang sudah di atas saya juga. Berapa tahun juga. Saya lupa ya, entah 1 tahun aja kali. Saya lupa. Ya orang tua masih hidup lengkap gitu ya. Ketika saya ini, wah sudah tua sekali. Yang satu sudah terbaring gitu ya, karena jatuh kemarin saya bilang di kamar mandi itu ya. Lalu yang bapaknya sakit juga harus pakai masker gitu. Supaya ya batuknya tidak menyebar gitu kan. Nah, ketika saya bicara itu saudara, kan nggak tahu apa yang mau saya bicarakan. Tapi saya yakin Tuhan akan pimpin saya. Itu aja. Beda ini kita kan. Beda bagian kita kan. Saudara kerja, saudara memperhatikan seputar pekerjaan saudara, apa yang saudara hadapi, kan di situ kan. Nah, kalau saya yang sudah saya pikirkan ini sebetulnya adalah kan janji Tuhan adalah bahwa perkataan Tuhan kan mengatakan kita dibawa ke zaman yang baru. Kalau kita masih terus ada di dunia pekerjaan kita yang sekarang, berarti sebetulnya kita masih jauh sekali untuk ke zaman yang baru. Sekalipun kita sama-sama di sini. Itu yang saudara perlu ketahui ya. Berarti sebetulnya tanpa sadar kita itu, kalau pikiran kita seperti itu, kalau kita hanya di lingkungan kerjaan kita, oke. Kau itu bang sabar sekali dia. Karena setiap kali dia berhadapan dengan manusia, maka sefleksibel itulah Tuhan. Kalau ada orang yang misalnya saya katakan, ayo cari Tuhan. Oke? Maka karena selama ini saudara tidak sudahlah, dengarkan aja lah gitu kan. Maka saudara gak cerita kan.
Karena saudara sudah biarkan diri saudara itu di status sudahlah angkat. Padahal harusnya kita ini adalah bersekutu. Iya, kita ini saling mendorong sebetulnya. Karena firman Tuhan sudah ada. Tinggal sekarang, apakah kita itu membaca firman Tuhan ini? Atau ketika saudara mendengarkan saya, saudara tergugah? Atau saudara cuma dengerin? Lalu saudara kembali ke kehidupan saudara, menantikan goncangan kolam Bethesda itu. Atau saudara memasuki enggak zaman yang baru itu? Tergantung dari respon kita. Kalau kita berjalan melampaui itu, maka yang Tuhan tunjukkan bagi kita adalah itu. Saya cerita. Oke. Saya cerita, saya terus bicara. Pertama-tama rasanya itu saudara, jadi pas Inang itu sudah ini kan, dia kan sudah terbaring kayak gitu. Jadi tiap hari mereka doa. Jadi mereka itu dua saja yang berdoa. Tiap pagi mereka doa, Pak. Siapa yang mimpin? Ada yang ini yang ngajarin mereka firman Tuhan atau gimana? Saya pikir mereka mengikuti ibadah online atau apa gitu kan. Ternyata mereka berdoa sendiri. Berdoa aja gitu. Mana ya caranya ya? Atau saya sharing gitu ya. Atau bicara gitu. Dia itu dipanggil. Tunggu sebentar ya Pak, kata itu ini. Dia pergi. Dia sudah pasang headsetnya ya. Jadi karena pakai headset, jadi yang dengar itu hanya bapak sama Amang sama Inang itu aja kan. Jadi itu nggak dengerin gitu kan. Nah, pas waktu ini lagi dibangunin, saya pikir, waduh, jangan-jangan udah lewat ya. Karena dia nggak bisa lagi dibangunin. Saya kaget juga. Nah, ternyata masih gitu. Dan waktu sudah selesai pun bicara itu, dia ketawa gitu. Inang itu ketawa aja dia gitu. Ketawa karena saya terus ngomong aja gitu. Sampai 1 jam lebih. 1 jam lebih. Saya bicara aja. Kenapa saya bisa bicara? Ya karena ya sudahlah. Firman Tuhan bilang. Jadi saya bisa jelaskan dari penciptaan Adam sampai ini gitu ya. Saya bisa jelaskan gitu. Tentang Daud. Tentang pertama-tama saya buka. Kalau di zaman perjanjian lama, Daud itu mengatakan, Aku akan menempuh segala jalan yang fana. Tetapi di zaman Tuhan Yesus tidak seperti itu. Saya ceritakan. Di zaman Tuhan Yesus itu adalah Tuhan berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Saya pakai bahasa Batak lagi. Aududalan. Nah, kalau kebenaran aku gak tahu gitu ya. Kebenaran gitu saya bilang. Dohot hangoluan. Ketika saya bicara itu, saya paling rindu saudara. Bisa khotbah dalam bahasa Batak. Iya. Saya pengen kali rasanya. Tapi agak sulit ya. Tapi dengan bicara itu, saya bisa bicara dalam bahasa Batak. Paling hanya sedikit aja bahasa Indonesia. Ya, dengan bahasa sederhana gitu ya. Nah, ketika saya cerita gitu ya. Kalau kita ini kan nunggu mau mati kan, saya bilang. Tahu gak ketika Tuhan bicara sama Adam, ketika Tuhan menciptakan Adam. Dia itu tanah loh, saya bilang. Lalu ke tanah itu dihembuskanlah nafas hidup, saya bilang. Kalau kita ini masih mau jadi tanah kan. Tak lagi lah, abang ini kan akan kembali ke tanah. Saya bilang kayak gitu.
Tetapi kalau Amang percaya, siapa dia yang berdiri di hadapan, yang bicara kepada Amang? Kalau percaya tentang karunia Allah, maka pasti. Coba bayangkan sekarang, Tuhan itu sendiri, Tuhan Yesus itu sendiri yang bicara sama kamu. Saya ceritakan perjalanan saya. Kenapa saya berani mengatakan itu? Saya ceritakan pelan-pelan. Sampai udah 1 jam itu, saya bilang, ini sudah 1 jam kayaknya ini, saya bilang. Jangan-jangan sudah kecapean, saya bilang. Gitu. Gimana Pak? Ditanya sama ini, sama gurunya ini. Masih dengar kok, masih dengar katanya kayak gitu. Karena kan gak ada dialog kan. Nah, saya bisa terangkan semua secara, saya terangin lagi panjang lagi. Sampai 1,5 jam gitu. Namanya gitu. Nanti kapan aja, gak usah harus 3 kali pertemuan, mau kapan aja kita kasih tahu kan, pakai Zoom kan. Sama bilangin aja gitu. Sharing. Apa yang selama ini saya rindukan gitu ya. Apa yang membuat orang itu bisa berjumpa dengan Tuhan? Ya kan? Kalau saya tidak mempersiapkan diri saya gitu. Kalau saya tidak membayangkan bahwa tujuan saya adalah membawa, tujuan Tuhan itu adalah ingin mengajar semua kalangan, termasuk orang tua sekalipun. Walaupun umurnya masih 79, tapi sudah tua kali rasanya, saudara. Iya. Udah kayak umur 90 gitu. Iya. Saya ingat tuh aja opung saya gitu kan. Padahal belum mencapai 79 gitu masih. Tapi kayak sudah tua kali gitu. Saudara, saya bisa membayangkan gitu. Benar-benar ketika bicara sama mereka, ini saya seperti bicara sama bapak saya ya. Gitu. Baru saya ngerti, oh ini maksudnya. Di situ baru saya bisa mengatakan tentang Tuhan itu bicara kepada orang mati dan orang hidup. Baru saya ngerti. Jadi dalam pikiran saya sekarang begini, saya bilang, umur kita kan di tangan Tuhan. Saya bilang, berubah jadinya dari yang pertama sudah mempersiapkan mau kematian, sekarang tidak. Saya ceritakan, opung saya meninggalnya itu yang nomor 1 itu hampir 100 ya. Maksudnya opung laki-laki ya. Yang opung boru ini 95 kalau nggak salah. Lupa persisnya ya. Nah, 90-an. Nah, tapi mereka itu meninggal dalam kondisi rohani mereka itu, apalagi kayak opung laki-laki ya. Itu kondisinya boleh dikatakan, padahal dia baca Alkitab juga, saudara. Tiap hari baca Alkitab. Tapi kalau lihat kondisi kayak gitu, menyedihkan gitu. Sama dengan yang opung boru juga. Saya ceritakan sama mereka. Kira-kira untuk apalah umur kita panjang kalau kondisi kita seperti itu. Lalu sekarang kan nggak tahu, kalau misalnya mau mencapai seperti umur opung saya, berarti Amang Inang masih butuh 10 tahun lagi.
Atau bisa 15 tahun lagi kan, kalau mencapai umur opung saya yang 95 tahun. Saya bilang begitu. Arti gini, coba nanti lihat, saya bilang. Harus dipraktekin ya, saya bilang. Apa yang saya bilang sama saudara, saya bilang sama mereka. Coba nanti, kan saya bilang Tuhan ada di sini. Tuhan ada di samping Amang. Rambut Amang kan sudah putih. Inang juga. Kalau saya masih sedikit yang putih. Tapi firman Tuhan bilang, sampai masa putih rambutmu, aku yang menggendongkan. Saya coba bilang, ngomong aja pelan-pelan semua firman Tuhan. Umur Daud ketika meninggal 63 tahun. Itu kalau kita baca Daud itu ya, itu rasanya 63 tahun kok kayak udah tua kali dia. Dia sampai sudah kedinginan dia gitu. 63 tahun. Saudara, ketika saya cerita seperti itu ya, saya boleh bayangkan gimana sanggup ya mendengarkannya. Rasanya capek saya bicaranya ya. Tapi saudara, kira-kira saya bisa membayangkan betapa sabarnya Tuhan itu. Tiba-tiba saudara, pikiran saya itu berubah. Berubah dari mana? Saya tahu, bahkan tanah aja pun ketika disampaikan firman, dia itu bisa hidup. Ya kan? Biarlah tanah mengeluarkan tunasnya, katanya. Lihat itu. Biarlah tanah berkeriapan di sana ini. Coba lihat. Itu kan firman kan? Tapi tanah itu jadi hidup. Dia kayak mengeluarkan, ingat pertama kali seperti itu saudara. Segala sesuatu jadi hidup. Demikian tanah liat itu ketika dihembuskan nafasnya Tuhan. Dia menjadi hidup. Yang mati saja bisa hidup. Apalagi yang masih mau mati. Iya kan? Disitulah saya lihat, walaupun rasanya dia, ya sudahlah apalagi sih. Kalaupun mau hidup, mau ngapain lagi? Jadi apa arti hidup itu saya katakan? Hidup itu adalah semangat untuk melanjutkan perjalanan ini. Coba nanti ya, saya bilang. Coba nanti lihat perubahan apa yang Amang sama Inang rasakan sesudah mendengarkan perkataan-perkataan ini. Coba cek ya, saya bilang. Iya. Jadi benar-benar saudara, saya melihat bagaimana Tuhan itu sendiri. Iya. Saya sudah biarkan diri saya. Bukan, saya enggak. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Iya. Karena pun kalau misalnya saya bikin konsep mau bicara apa, mungkin bisa aja terlalu tinggi kan. Tapi saya lihat saudara, bagaimana Tuhan itu sanggup gitu. Dia bisa pakai. Dia sanggup pakai pikiran dan mulut saya untuk berbicara. Karena saya menyerahkannya.
Karena saya benar-benar ingin melihat bagaimana Tuhan itu melayani setiap angkatan. Iya. Kalau kita lihat anak-anak kita, mana caranya? Kita nggak tahu. Tapi ternyata mereka bisa ada di sini. Iya, kita nggak tahu gimana caranya. Nah, sekarang saudara bisa bayangkan gak? Apa sih yang mau diminta Tuhan dari kita semua yang ada di sini, yang terus mendengarkan persekutuan ini? Apa yang diharapkan Tuhan? Bukankah saudara harusnya mulai berpikir kan? Mana itu? Ketika saya menceritakan tentang bagaimana kita diberikan 5 ruko ini, kira-kira saudara biarkan gak saya berpikir sendirian? Saya sudah sampaikan apa tujuan Tuhan dengan 5 ruko ini. Saudara biarkan gak saya sendirian? Ketika kita melihat pelayanan kita membangun, saudara biarkan gak saya sendirian? Atau saudara gak mulai berpikir gitu, gimana ya? Bagaimana kita mempersiapkan ibadah? Ya. Kira-kira ketika Tuhan itu mulai mau menyebar pekerjaannya, kira-kira siapa yang akan dipakainya? Bukankah semua kita yang ada di sini? Ketika datang nanti orang-orang luar, mungkin ada orang tua. Bukankah semua kita ini akan dipakai? Mulut kita, perhatian kita, waktu kita. Bukankah masing-masing kita yang ada di sini sedang dipersiapkan untuk pekerjaan yang besar? Untuk memulai penciptaan langit baru dan bumi yang baru? Bukankah harusnya seperti itu pikiran kita? Untuk apa saya ngomong terus kayak orang sombong? Saya bilang sama saudara, kita mesti smart. Untuk apa? Pernahkah saudara berpikir? Kalau saya bicara itu kan kadang yang dipikirkan orang, bapak ini ngomongnya itu terus. Kayak membanggakan dirinya aja terus gitu. Kira-kira pernahkah kita berpikir begini? Kenapa ya bapak itu ngomong kayak gitu terus? Kalau saudara positif, maka saudara akan pikir begini. Berarti Tuhan terus encourage kami. Bukankah yang saya katakan itu adalah seperti Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya? Kalau kamu tinggal dalam aku, maka kamu pun akan melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih besar dari yang kulakukan. Berarti dengan mengatakan setiap hari seperti itu, kira-kira, janganlah dulu saudara. Saudara mungkin di luar lah dulu. Kita yang ada di sini, oke? Anggap saja saudara orang luar. Tapi saudara ada di sini ya. Saudara di luar lah mendengarkan. Jangan dulu ikut di sini misalnya. Dari luar lah saudara sekarang ini. Kira-kira bagaimana saudara menilai antara orang yang ada di sini, semua kita yang ada di sini, saya yang bicara terus kayak gini. Lalu saudara di luar lah. Kira-kira menurut saudara, siapakah orang-orang ini?
terus dia ngomong kayak gini, tapi nggak berubah. Kalau terus kita kayak gini, apakah kita akan melihat Tuhan itu makin menampakkan dirinya? Kalau terus saudara hanya memikirkan dunia yang sementara ini, bukankah saudara tidak akan bisa lepas dari dunia saudara? Padahal Tuhan sedang membawa kita di zaman yang baru. Jadi ketika kita biarkan gak Tuhan itu sendirian? Iya. Karena sering sekali saudara, kita itu hanya memikirkan diri kita. Kita gak pernah pikirkan bagaimana Tuhan ingin mempercepat. Kan katanya kan begitu kan. Iya. Nuh terus mempersiapkan. Dia gak peduli dia. Dia gak pernah ada dalam pikirannya. Entah mau kapan Tuhan datang itu. Gak pernah dipikirkan. Tapi dia siapkan dengan teliti. Bukankah kita ini sedang mempersiapkan seperti bahtera, saudara? Bukankah begitu? Ketika saya ingin kemarin sampai kami cari tanah gitu. Iya. Kami keliling sekitar sini lah. Sampai ada yang saya bilang 1000 meter itu, yang dia bilang ya 1 M lah gitu. 1 M. Pikir. Gimana kemarin waktu masalah yang banjir kemarin gitu. Saya pandang dari atas. Bukankah kita seperti mempersiapkan bahtera untuk tempat perlindungan? Saya jadi iya ya Tuhan. Karena kau bilang tempat ini. Saya ngomong sama Uli, biar nanti tempat ini gini. Karena kadang kita nggak tahu kenapa ya. Apa sih tujuannya aku bisa bertahan di sini? Kadang nggak berpikir. Nggak ada usaha gitu untuk apa sih tujuannya kami ada di sini. Kalau diberikan 5 ruko ini, apa? Untuk apa ruko kita ini banyak-banyak? 3 ruko ini aja nggak penuh sampai sekarang kok. Kalau kita bikin jadi 1 ruko kita, bisa aja sudah. Bahkan sebetulnya ya sudah nggak ada pun ruko ini, kalau kita hanya persekutuan ini bisa aja. Tapi bukankah kita itu sedang mundur ke belakang? Bukankah kita itu kalah? Bukankah kita seperti menghancurkan pekerjaan kita kembali? Pekerjaan Tuhan itu. Ya kalau dilihat 4,5 juta. Padahal coba ingat saudara. Justru ketika kita dibawa ke sini saudara. Itu benar ketika perubahan dari 1 ruko yang tak bisa kita perbaiki sama sekali. Bisa jadi 3 ruko ini. Bukankah Tuhan? Setelah kita hampir gak bisa bayar saudara. Ya.
Kepikir-pikir saudara, gimana caranya? Tapi coba saudara lihat, bisa? Yang kadang-kadang saudara kalau saya terima PK pun, itu kami kurang saudara. Iya, apalagi lah kalau gak ada. Gimana? Tapi bisa. Kalau saya di pihak saudara, cobalah bayangin betapa bingungnya saya. Saya gak bisa kerja lagi. Ya kan? Karena saya trauma. Gimana lah kira-kira kita melanjutkan perjalanan ini? Tapi gimana lah coba saya itu bisa menerapkan ketika Tuhan itu, ketika dia gak punya tempat untuk perjamuan, makan malam, dan dia gak punya keledai, dan firman Tuhan harus dikatakan dia harus menunggangi keledai yang belum pernah ditunggangi. Coba bayangkan kira-kira kalau Tuhan Yesus itu adalah saudara. Bayangkan. Apa kira-kira yang membuat perkataannya itu selalu berhasil? Apa kira-kira? Pernah gak saudara bayangin? Jangan saudara berpikir, oh dia kan Tuhan. Enggak lah, dia proses bertumbuh menjadi Tuhan. Iya. Kalau saya tidak berani mempraktekkan, tidak berani keluar dari gereja itu, saudara, gereja kita dulu. Kalau saya nggak berani keluar, kalau saya terus memikirkan anak saya nanti gimana, saya akan mati bersama dengan mereka di sana. Iya. Kalau saya tidak berani keluar, nanti gimana anak saya? Iya. Selanjutnya lagi, ketika memulai, lihat semua saudara perjalanan itu. Dan sampai dengan sekarang, ketika pas tidak ada, coba gimana kira-kira kalau posisi saya? Gimana? Apa yang saya lakukan? Saya sudah terangkan sama saudara. Saya hanya masuk kamar. Sekarang saya berdoa, saya bersujud. Iya. Dan Tuhan bilang, oke, begini. Ketika saya dengar perkataan, 1 tahun selesai. Saya berani bicara sama orang. Kenapa saya berani bicara? Karena saya tahu Tuhanlah yang mengirim orang itu. Ya. Kalau Tuhan sudah pakai orang itu, berarti uang orang itu uang Tuhan, bukan uang orang itu. Menurut orang, oh kamu kejam. Oh lihat si Elia ketika datang ke janda Sarfa. Tinggal itu loh tepungnya loh. Tapi Elia harus bilang sama dia, kamu harus membuat dulu untuk aku. Bukankah begitu? Ketika saya WA itu saudara, dia menangis saudara. Apa tahu? Saya memang orang kaya. Tapi uang di rekening saya bisa tinggal 200 ribu. Tapi dia berani bicara.
Dia berani ngomong. Oke Pak, Pak butuh berapa? Saya akan lapor. Iya, saya akan lapor ke Big Boss. Seperti yang saya katakan, dulu waktu dia bilang itu, dia sudah punya uang. Tapi karena kita gak siap, akhirnya terpakai sama orang. 2,3 M loh. Dan satu lagi yang 700 mungkin sudah jadi 3 M. Pas. Ya. Tapi kalau kita itu berpikir, wah sudah bagus sekali dia menolong kita. Disitulah sudah kita akan mengerti firman Tuhan. Kalau orang itu nanti bertanya, siapa yang nyuruh kamu? Kenapa kamu bukakan keledai itu? Bilang aja, guru mau pakai. Ngomong aja kayak gitu. Coba saudara lihat. Bagaimana teguhnya hati Yesus. Hanya ingin melakukan perintah Tuhan. Oh, saya nggak minder mengatakan. Saya dalam hati saya begini. Kalau kamu menolak, iya, saya akan maju sendiri. Saya nggak tahu. Ketika dia bilang, kayak suara semua, oh pantas. Cik satu. Saya nggak sering suara saya. Kira-kira kalau saya di posisi saudara, atau saudara di posisi saya, ya kan? Saudara biarkankah saya sendiri? Saudara hanya mikirkan diri saudara sendiri, Pak. Apakah saudara minimal berani berpikir, saudara, kita ini berasal dari ketika kita dulu ada di gereja kita itu, saudara. Siapa yang menopang gereja itu? Adalah para pendua-pendua. Iya. Bukan orang pintar. Iya. Yang ketika energinya disatukan, bisa jadi seperti sekarang. Kira-kira bagaimana Tuhan ingin membangun pelayanan ini? Bukan kita lagi loh, bukan pelayanan ini lagi loh yang sedang dibangun. Yang sedang dia bangun kerajaan. Ternyata diam-diam kan, dia mengatakan kepada RT kita yang di Jakarta, apa kalian gak mau beli ruko? Tawarin. Iya, karena ketika dilihat, ditanya status, saya nggak ngerti dulu kenapa ditanya status ruko di Batam. Harus saya sudah jelaskan, memang semua rumah saya pun status Haguna. Tapi dulu saya nggak ngerti. Ternyata dia juga tawarin di Jakarta. Ya kan? Mungkin bisa saja harga satu ruko di sana sama dengan 5 ruko di sini. Iya.
Mereka memang tidak digerakkan untuk itu. Karena apa? Kalau nanti diberikan untuk mereka, nanti mereka berebut. Karena belum punya yayasan juga. Kalau kita kira-kira, ada nggak kita terpikir seperti itu? Nggak ada kan? Apa kita kepikir nanti mana pikiran kita? Ini punyamu pun nggak apa-apa. Yang penting tempat ini dipakai menjadi tempat untuk pelatihan. Bagaimana untuk menampung, untuk mengajar. Kerajaannya menyebar. Iyalah. Bukankah dulu dalam keadaan terpuruk kita? Ya kan? Dari kita nggak punya tempat sama sekali. Bayangkan kita itu punya hutang 6 bulan. Kita harus cari ruko dengan nggak punya uang. Gimana caranya? Ya kan? 6 bulan dong. Lalu kita harus cari ruko, harus pindah. Dan ketika kita pindah, disitulah Tuhan juga gerakkan kita untuk mengurapi 5 ruko. Cuma kayak gitu. Ya kan? Waktu itu kita mau diusir dari sini. Adakah yang bisa? Dengan gagahnya 5 ruko ini punya kami, kata. Semua. Sudah, yang ini punya mungkin. Silakan. Tapi justru kita lah yang punya 4 ruko ini, 5 ruko ini sebetulnya. Saudara, kita ini cuma belajar mempercayai Tuhan. Iya. Ketika saya dengar dia, Pak, saya ini biasa loh, Pak. Saya pernah punya hutang 1,2 M. Selesai dalam 2 bulan. Itu untuk dirinya sendiri loh. 1,2 M. Kita untuk kerajaannya 3 M. Mana lebih berkenan? Yang untuk diri sendiri atau yang untuk kerajaan Allah? Mana yang lebih dipilih Tuhan? Tapi kenapa Tuhan tolong dia jadi untuk 1,2 M itu? Karena dia memang sedang dipilih Tuhan untuk menjadi bendaharanya. Itu berapa tahun yang lalu dulu itu. Ya, cerita itu kira-kira tahun 2000, 2005, 2007. 2005-an lah itu ketika dia mengalami proses itu. Bayangkan Tuhan sudah siapkan jauh-jauh hari orang untuk mempersiapkan pelayanan ini. Itu kan kita nggak tahu. Dulu kan kita pikir, dulu saya pikir, bisa bertahan. Lewat kami 2 tahun. Dulu saudara kita, masa kita selalu 2 tahun, 2 tahun. Lewat begitu, lewat 2 tahun. Saya bilang, inilah ya. Iya. Sekalipun dalam keadaan rasanya, jadi ketika dia membaca WA saya, dia menangis. Tuhan, gak punya loh aku Tuhan. Aku ditipu loh Tuhan. Lalu saya ceritakan itu. Saya berani loh ceritakan sama dia. Bapak ingat gak tentang 5 ruko itu yang dulu kita bicarakan? Iya. Karena saya percaya saudara, segala sesuatu itu punya Tuhan.
Iya. Apa yang punya saudara, itu punya Tuhan. Saudara mau jadi bendaharanya Tuhan kan? Ya, saudara. Mari lihat, saudara. Bukankah semua nanti akan kita tinggalkan? Bukankah keluarga kita akan kita tinggalkan? Kenapa kita biarkan keluarga kita mengikat kita? Karena kita tidak ngerti. Ayo, jangan keraskan hati. Cukup bilang dari Tuhan, aku gak ngerti, tapi aku mau Tuhan. Ketika Tuhan panggil lagi saya full time 2011 itu, saya ingat sekali itu. Saya pergi retreat itu pertama kali saya dibawa retreat, saya gak punya uang sama sekali. Gak punya uang sama sekali. Orang harus bayari ongkos saya. Dan lagi yang saya pikirkan, apa yang akan dimakan oleh anak istri saya. Gimana saya ikut retreat, saya makan enak. Sementara mungkin istri saya makan nasi tiwul. Mati sudah. Tapi kalau kita lihat sekarang, saudara, ya kan, nyata. Bisakah kita berjalan sampai dengan hari ini? Saya nggak tahu loh gimana caranya. Tapi Tuhan buat, benar-benar saya nggak bisa kerja lagi. Dan jadilah kita. Jadilah saya benar-benar bekerja di rumah Tuhan. Dan jemaat bisa memberkati penghidupan kami. Ya. Walaupun sebetulnya sudah saya kan gak pernah bahasa sudah. Iya kan? Ajaib sekali. Apakah ada saya buat persembahan yang pernah? Tapi lihat, kita bisa berjalan sampai dengan hari ini. Dan sekarang Tuhan katakan 5 ruko. Bukankah saudara harus mempersiapkan diri saudara? Iya kan? Pernahkah saudara terpikir bagaimana orang anak-anak itu ketika mereka harus cari kos gitu? Apa saudara gak peduli? Bukankah dulu gimana dulu kita giatnya bekerja? Coba dulu ingat gak? Seluruh dompet kita kasih untuk gereja. Ingat gak dulu? Mati-matian saudara kita kejar orang. Ya kan? Ingat gak dulu? Dulu pun kita dikejar orang supaya kita masuk. Tapi sekarang, bukankah Tuhan itu lebih nyata sekarang daripada dulu? Kira-kira, di mana kasihmu yang dulu itu? Iya, saudara. Ayo, mulai buka matamu, saudara. Ayo, bersemangatlah. Ayo, doakan.
mulailah pikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Mulai. Lihat perjalanan ini. Ya. Dari sini nanti saudara. Ketika saudara sudah kokoh di sini, disitulah kita menyebar. Tahu yang sudah Tuhan janjikan bagi kita, apakah masih berubah? Tidak berubah. Sumatera, seluruh Sumatera, lalu dikatakan Singapura, lalu dikatakan Malaysia. Muluk-muluk kan tadinya kan. Apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan. Ya. Saya ingin melihat itu dinyatakan. Dan kalau bukan saya percaya anak-anak saya akan melihat itu nantinya. Akan mereka simpan ini nanti. Karena kehidupan itu berjalan terus. Itulah firman Tuhan, saudara. Baik, Tuhan, kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih buat perkataan-perkataan. Terpujilah Tuhan, sepanjang hari ini kami berkati. Haleluya. Semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan.